Makanya kalau kita dalam keadaan husnul khotimah, malaikat menyambut kita dengan penuh bahagia. Kalau kata Kiai Syafi'i, dalam keadaan gembira, lebih dari gembira. Jadi gembira, jadi sangat gembira. Kenapa mengucapkan salam, assalamualaikum, tibetum, fadkhuluha aminin. Jadi Allah SWT mengurus malaikat mengucapkan salam pada kita. Kenapa? Karena diartikan dalam keadaan thayyibin. Nah, oleh karena itu, thayyib zalimnya kita di dunia ini tidak luput dari apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Walaupun kita tahu bahwasanya setiap manusia itu pasti akan diuji hidupnya. Termasuk sekarang yang kita sedang rasakan bahkan di dunia ini ujian dari Allah bagi orang mukmin. Azab bagi mereka yang zalim pada dirinya. Makanya lihat dalam surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Hati-hati hindari dirimu dari bencana, dari musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Jadi walaupun dia orangnya soleh, baik, thayyib, kalau musibah datang, kena enggak? Kena juga. Nah, cuma bedanya apa? Cara menyikapinya. Bahkan ada diskusi Allah katakan, idza ahabba abdan ibtalahu. Jika Allah senang dan cinta pada hambanya, diuji hamba itu. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fali as-sukhtu. Barang siapa yang rela menerima ujian dari Allah, Allah akan menerima sikap dia, kesabaran dia. Diuji dengan penuh kesabaran, enak gak? Enak gak? Enak, tapi kalau diuji dengan kemurkaan, sakit 2 kali. Sakit karena musibah, sakit kita menyikapi musibah. Kan geruntuk mulu ya? Apa geruntuk? Dumel mulu. Padahal yang namanya musibah tidak selesai dengan dumelan. Selesai gak kira-kira? Kita kena musibah nih, kena bencana, dumel mulu. Selesai gak kira-kira? Nggak selesai. Makanya kesabaran itu bukan berarti berdiam diri. Sabar artinya berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan catatan tidak boleh melanggar aturan syariat Allah. Makanya saya merasa perlu menyampaikan tentang bagaimana menyikapi musibah ini, terutama dari sesi waktu acara pagi itu. Bahwasanya ketika kita sebagai seorang mukmin diuji sama dengan musibah virus corona ini, yang alhamdulillah secara lokasi, secara dipetakan bahwa duren sawit masih bebas. Ya, kalau masih bebas. Yang sudah tanda-tanda Matraman, Taman Jati, ini lebih timur aja. Jadi ini kita katakan bahwasanya. Nah, ini perlu juga, makanya alhamdulillah gubernur kita ini betul-betul mendapat apresiasi dari dunia. Bayangkan, gubernur didatangin 40 dubes, diucapin selamat. Mana ada gubernur sebelumnya, duta besar pernah datang ke gubernur. Kan ada presiden ya? Nah, ini. Jadi ini perilaku yang terhormat. Kenapa? Karena tindakannya betul-betul bukan untuk menyelamatkan bangsa ataupun umat ini. Jadi ketika kita bicara bagaimana menangani kesabaran itu, kesabaran yang berbuat sesuatu tapi tidak boleh melanggar aturan syariat. Tapi ada sebuah kesepakatan dalam sebuah masyarakat, maka ketaatan pada umaro. Kan zaman Rasulullah pernah kejadian, zaman Umar juga pernah kejadian. Jadi ketika kenapa orang dilarang untuk sholat berjamaah kumpul-kumpul banyak? Karena sudah terindikasi, sudah ada tanda, sudah ada penyebaran virus, termasuk di Masjidil Haram. Jadi sekarang sholat berjamaah di Haram hanya berapa saf saja, bukan berapa gedung, bangunan, berapa saf saja.
Kenapa? Karena memang ditutup. Ya. Jadi kalau mamanya habis isya 1 jam tutup, nanti bukannya sebelum subuh 1 jam, begitu seterusnya. Bahkan menurut rencana itikaf Ramadan tidak ada itikaf kalau masih terus berkembang virus ini. Jadi intinya apa? Cara menyikapi gimana? Dengan kesabaran itu kita berupaya semaksimal mungkin. Dan dasarnya semestinya orang Islam, orang Muslim itu pasti bebas dari pengaruh itu. Kenapa? Dia menjaga kebersihan terus. Makanya saya katakan sekarang ini kan hampir merata. Yang namanya sanitizer itu, yang buat untuk cuci tangan itu, ini kan sudah menyebar di mana-mana. Nah, karena keputusan dari WHO, dari bagian kesehatan begitu, tanpa mempertimbangkan efek dari air tersebut, karena dengan alkoholnya, maka bagi seluruh Muslim harus paham bagaimana menyikapinya. Walaupun majelis ulama memberikan sertifikat halal penggunaan itu, halal untuk digunakan, tapi tetap saja kandungannya mengandung najis. Kalau najis berarti tidak boleh kita nyomot makanan habis ngelap pakai sanitizer. Mau makan terus sambil begini, sama aja dengan alkohol. Jadi kalau mau makan cuci tangan dulu. Coba Islam mengatur itu kan, orang dulu begitu bahasa. Yang namanya mau makan cuci tangan, jangan cuci mulut. Cuci tangan dulu. Terus ketika habis bersuntik lainnya cuci tangan lagi. Alhamdulillah karena durian sawit nggak ada indikasi itu, kita salaman masih aman ya. Masih aman, bukan mahram. Tapi kalau sudah ada indikasi di sini, ada kasus, ada penyebaran terjadi, maka orang akan menghindar itu semuanya. Dan lagi-lagi itu sebuah ijtihadi namanya. Artinya Pak, boleh sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka kita bersyukur sampai saat ini tidak ada larangan untuk sholat Jumat. Karena Jumat kemarin di Singapura, di Malaysia tidak sholat Jumat. Jadi sholat di rumah masing-masing sholat zuhur. Kenapa? Tidak boleh berinteraksi atau bersentuhan keramaian-keramaian. Nah, tadi juga saya rapat di Al-Azhar itu, akhirnya kita punya agenda untuk Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan cenderung kita lakukan, kita bekukan. Kenapa? Karena di depan wali kota repotnya. Kalau kebetulan kita nggak tahu, Allah kita dalam acara itu ternyata terjadi penyebaran virus itu, siapa yang bisa lakukan? Nah itulah. Akhirnya daripada kita jadi kambing hitam, lebih baik kita jadi kelinci putih. Makanya ini kita lagi ngomong udah gimana. Tapi kalau saya lihat data tadi, durian sawit tidak terindikasi, masih aman udah. Tinggal hubungin lurah aja nanti. Jadi berganti dalam lurah. Karena jangan sampai nanti mungkin caranya disiasati biar tidak ada penyusupan macam-macam. Misalnya kan kita tahu kenal semua masyarakat kita. Cuman ya tadi resikonya kalau seandainya ternyata terjadi penyebaran virus itu, ya udah nggak mana-mana, kesini lah. Jangan nanti Al-Huda disegel. Makanya jangan disegel. Jadi pokoknya kita menjaga sama-sama. Makanya banyak berdoa, makanya saya setiap subuh selalu baca Qunut Nazilah. Bahkan saya minta kepada masyarakat di Klender juga, mulai sawit, biasakan Qunut Nazilah. Bahkan di Al-Azhar kita mulai 3 kali semalam sehari. Jadi maghrib, isya, subuh, Qunut Nazilah. Kenapa? Karena ini merupakan musibah dari Allah SWT. Dan Nabi prinsipnya apa? Allah ketika menentukan musibah tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang taat juga kena juga musibahnya, cuma cara menyikapi yang berbeda. Jadi kan kemarin ada semacam pelecehan, nyinyir. Ketika waktu awal-awal muncul virus ini di Cina dan di Iran misalnya. Nah itu kan akhirnya apa? Ustaz Abdul Somad berkomentar ini azab dari Allah. Kenapa? Karena memang awalnya di negeri kafir. Yang kita kenal Cina itu makanannya nggak ada yang bersih. Nah, tikus hidup dimakan pakai saus. Nah di India tai sapi dimakan. Nah,
Jadi ini kita akan bahwasannya ini kenapa bentuk azab, sehingga sifatnya apa? Bagi yang mukmin sebagai ujian peningkatan keimanan, bagi kafir sebagai azab dari Allah Taala. Begitu nyikapinya. Sehingga jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu masa bodoh. Tetap kita waspada. Yang nanti kita lihat di masjid, kita jaga kebersihannya. Mungkin karpetnya disemprot berkali-kali. Kenapa khawatir? Atau mungkin nanti ada yang merasa pusing-pusing, ya, pakai masker. Kenapa? Untuk mengurangi penyebaran tersebut. Jadi di satu sisi kita harus menjaga keimanan kita, di sisi lain kita harus beribadah kehidupan sosial. Jadi kembali pada ayat ini, ketika orang-orang yang sifatnya adalah thayyibin dalam hidupnya itu, ketika dimatikan sama Allah, maka mereka seraya akan menjawab. Apa kata mereka? Salamun alaikum, salam sejahtera pada kalian. Dibukakan pintu surga begitu luas baginya. Diberitakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga akibat dari apa yang kalian perbuat di muka bumi ini. Walaupun kita sadar bahwa orang masuk surga itu semata-mata bukan karena amalnya saja, tetapi kenapa? Rahmat dan karunia Allah. Maka seringkali saya selalu bandingkan dan bedakan antara rahmat dengan karunia. Masih ingat? Kalau rahmat itu tanpa usaha kita dapetin. Kenapa? Karena rahmat wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi semuanya. Yang minta dapat rahmat, yang nggak minta juga dapat rahmat. Kalau ada rahmat mati kita semua. Sehingga kita bangun tidur doanya cuma mensyukuri yang lalu, tidak pernah minta yang akan datang. Kita baca di bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan sebelumnya. Ketika mati di dunia, kemudian kepada Allah kami akan kembali. Tidak ada kata-kata ya Allah saya minta rahmat ke depan ini buat hidup lagi. Tapi Allah berikan nikmat itu rahmat. Ada karunia melalui usaha. Maka dikatakan sebesar usaha itulah kita akan balasan dari Allah sebesar itu pula. Makanya kita katakan kalaupun kita yakin bahwa kita masuk surga karena rahmat karunia Allah, juga tidak luput dari pengaruh amal perbuatan kita. Makanya prinsip selalu katakan in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Makanya dalam surat apa itu? Az-Zilzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi yang beramal soleh dia akan lihat akibat kesolehannya. Yang beramal buruk dia akan lihat akibat dari keburukannya. Kenapa? Allah Maha Adil. Sekarang pun begitu. Ketika kita menyikapi macam-macam musibah dengan prinsip keadilan Allah, makanya kita tanamkan dalam diri kita. Yang namanya iman itu tidak boleh luntur gara-gara musibah. Yang namanya iman tidak boleh hilang gara-gara musibah. Justru sebaliknya, makin banyak musibah datang ke kita, harus makin tinggi iman dan keimanan kita itu. Ini kadang-kadang orang menyelesaikan musibah dengan cara apa? Yang tidak disyariatkan. Kenapa begini? Cari ramalan begini macam-macam. Jadi lakukan hal-hal yang logis, hal yang teknis, sehingga apa? Ada batasan-batasan kapan menyalahi aturan, kapan menyalahi aturan. Dan kita yakin bahwasanya tidak ada amal di dunia ini kecuali Allah sudah catat semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlintas dari lidah kita ini, dari mulut kita, kecuali dua malaikat sudah siap mencatatnya. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib tugasnya mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Nah sekarang dominasi mana yang akan dicatat amal kita? Ini usaha kita. Jadi kita harus yakini bahwasanya perbedaan Allah berikan pada kita ketika mengisahkan orang-orang yang zalimi anfusihim, yang telah menganiaya dirinya dengan cara apa? Melakukan kemusyrikan sebelum dia meninggal itu, maka dia jatuhlah neraka jahanam.
Tetapi orang-orang yang ketika dimanggilkan thayyibina anfusahum, baik dirinya dan jiwanya itu, maka Allah mengutus malaikat untuk memberikan salam. Kata malaikat apa? Assalamualaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera buat kalian semua. Disambut pakai karpet merah, karpet hijau. Nah, karpet hijau. Karpet hijau aja lah, biar segera dikit. Kalau karpet merah, nanti tentengan merah juga lagi. Inilah kita gambaran tentang bagaimana Allah memberikan motivasi pada kita, orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan dirinya ketika dimatikan dalam keadaan thayyibina anfusahum. Baik, ayat berikutnya teman-teman. Sebagai jawaban dari Allah. Jadi ketika Allah bedakan antara bagaimana menyikapi orang yang zalim dalam keadaan kematiannya dan orang yang thayyib dalam keadaan kematiannya. Nah, orang zalim itu ketika dimatikan dia hanya nunggu, nanti nggak ada selamat, ucapan selamat. Ibaratnya kayak kita ini sudah dapat sesuatu, nggak ada yang nyambut, enak nggak kira-kira? Nggak, turun dari bandara mau ke negeri orang, nggak ada yang nyambut, gimana kira-kira? Kelimpungan, ngomong bahasa Arab kagak bisa, bahasa Inggris pakai isyarat doang, 1, 2, 3, 4. Ditanya mau kemana? 1, 2, 3, kagak bisa. Nah itulah orang yang zalim itu ketika mati, malaikat dia nyambut. Justru apa? Allah perintahkan untuk mendatangi itu, untuk memberikan azab pada mereka, menanyakan tentang apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Tapi kalau orang yang hidupnya thayyibina anfusahum, ketika meninggal disambut, makanya ruh orang baik itu digiring sama malaikat, diangkat, dikawal. Itu kalau ruh yang baik. Kenapa? Karena orang ketika meninggal dunia yang dicabut cuma ruhnya saja. Jiwanya, dirinya tetap melekat pada dirinya, tubuhnya itu. Maka dikatakan kecepatan ruh sampai ke iliyin itu kecepatan berapa? 5.000 tahun cahaya. Coba. Kalau kita bisa mengejar kekuatan seperti itu, bisa mengejar ruh kita. Ada yang bisa? Ruh dicabut kita kejar, tunggu dulu, belum selesai. Kecepatannya begitu. Makanya tidak ada manusia yang bisa mengejar kecepatan ruhnya. Dan ruh itu sifatnya tidak reinkarnasi. Jadi ruh itu min rauhillah, artinya ruh kita masing-masing yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena semua ruh ini min rauhillah, dari rahmat Allah. Makanya setiap kita berbeda. Walaupun nanti secara biologis kadang-kadang kok ini anak mesti kakeknya dulu, itu karakternya bukan ruhnya. Orang tuanya dulu, kakeknya dulu seneng ngaji, sekarang dia seneng ngaji. Makanya orang bilang, "Wah, kalau ngeliat lu kayak kakek lu dulu," ya kan? Itu bukan berarti reinkarnasi. Makanya Islam tidak menganut paham reinkarnasi. Nah, sehingga namanya kita katakan ketika ruh kita dijaga sama Allah, ketika baik dikawal malaikat. Yang namanya orang mulia kan kemana dikawal ya? Dikawal. Makanya Nabi saja itu kemana dikawal. Misalnya Nabi aja apa? Khalli dhahri lil malaikatil muqarrabin. Tapi malaikat belum ya, Rasulullah lebih senang dikawal oleh malaikat. Kenapa? Malaikat pilihan al-muqarrabin. Kalau kita dikawal malaikat enggak? Dikawal enggak? Dikawal. Kata Allah, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi min khalqi yahfadhuhum min amrillah. Setiap manusia ada malaikat-malaikat pengakibnya
muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan dan dari belakang. Apa tujuannya? Yahfazunahu min amrillah, untuk menerapkan perkara orang yang akan ditimpakan pada orang tersebut. Makanya orang muslim itu ketika keluar rumah dia bertawakal kepada Allah, dijamin oleh Allah SWT hidupnya. Kalaupun akan ada menimpa musibah yang orang senang terjadi, nggak akan terjadi itu. Makanya kita selalu katakan dalam doa kita di sholat, la mani'a lima a'toita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bukan minkal jaddi, minkal jaddu. Kadang saya dengar orang bacanya keliru, minkal jaddi juga, dari mana larinya. Jadi wala yanfa'u minkal dzal jaddi. Kenapa? Dia mudah-mudah nilai. Minka dari Allah, al-jaddu, orang berusaha sekeras-kerasnya. Jadi artinya apa? Kalaupun orang itu berusaha untuk mencelakai kita, tapi Allah yang menghendakinya, terjadi nggak? Dan akan terjadi. Makanya kadang-kadang kalau kelewatan, oh iya saya pikir, kalau saya lewat sono, padahal saya bisa ini, kok saya bisa lewat ke sini. Itulah hakikat atau dalam SWT. Jadi kembali pada ayat ini, ketika Allah hal yang turuna illa ta'tiyahum malaikah awit yang lebih. Maksudnya hal sini la yang terdulu. Mereka tidak menemui sesuatu kecuali apa? Nunggu sampai malaikat diturunkan untuk memberikan azab kepada mereka. Beda dengan orang yang ketika dimatikan dalam keadaan thayyibina anfusahum. Kenapa? Baru meninggal malaikat datang siap disambut. Makanya kita katakan logika hidup kita ini, kalau kita berbuat sesuatu disambut orang, tandanya kita baik. Tapi kalau kita berbuat sesuatu disambut orang, katanya enggak baik. Iya Pak ya? Kalau kita berbuat sesuatu orang nyambut, kita artinya baik. Makanya tari Ramadan baik enggak? Disambut sama orang. Makanya yang nyambut banyak, dari sini segini nambah-nambah, itu namanya disambut. Tapi kalau dari sini 100 sampai sana tinggal 50 disambut. Nah insya Allah untuk tahun ini pada nyambut semua. Makanya kita ya pokoknya tafaul saja, optimistis. Yang penting tadi kita harus nanti lebih detail lagi pengamanannya dan juga caranya. Jangan sampai ada kerumunan yang berlebihan, diatur sedemikian rupa, baik jaraknya dan sebagainya. Memang takut ada penyusup masalahnya. Makanya ya dari sore sudah ya harus ada tilik sandi. Ada intelijen kita yang ngawasi untuk masyarakat ini. Kira-kira ada nggak penduduk lain, warga lain? Karena kita ketahui namanya manusia, ada yang jahat, ada yang setengah jahat. Ya, ada yang jahat, ada yang setengah jahat. Kalau yang baik banyak, ini kan ada, berarti banyak. Jadi kita harus waspada untuk itu. Dan yang kedua, awiyatnya belum atau mereka sampai nunggu perkara dari Allah langsung. Jadi nggak ada sambutan ketika mereka meninggal dunia, ruhnya begitu saja. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Haya Ba'dal Maut, orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu ruhnya mengecam jasad itu, nyumpain terus. Ketika di alam kubur ditanyakan dua malaikat Munkar Nakir, kata ruh itu, sikat aja bro. Kenapa? Ini gara-gara dia saya belangsa. Tapi kalau yang ruhnya baik atau yang baik, ruhnya diiringi mendoakan, memberikan syafaat. Kenapa? Dia bersekutu. Gara-gara melekat pada tubuh dan jasad yang baik serta jiwa yang baik, maka ruh tersebut kembali kepada ilingin, tempat penyimpanan ruh yang baik-baik itu. Sebaliknya, ruh yang melekat pada jasad yang buruk, berperilaku yang buruk akan berada di sijin. Apa sijin itu? Itu bagian dari azab neraka. Karena dikata sijnun, penjara. Inilah kita lihat. Makanya kita akan lihat nanti baru rasakan kalau sudah meninggal dunia. Ada yang tahu sekarang? Ada yang tahu. Ternyata nyari di mana ruh saya kemarin ya. Maka tadi saya katakan, kalau memang kita ingin jadi orang yang mati-mati betul, ya, biar saya bisa ikutin ruh saya, pokoknya saya punya kecepatan melari 5.000 tahun cahaya. Bisa?
Kena khamsina alfasan 50.000. Itulah kita katakan terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi kondisi ketika mati nanti. Kemudian berikutnya, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, begitulah Allah Taala melakukan tindakan pada orang yang sebelum kalian. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka juga zalim dalam perbuatannya dan tidak ada yang baik dengan perbuatannya. Makanya Nabi Musa punya enggak pengikut yang setia? Punya enggak? Punya, cuma makin lama makin berkurang. Lihat sejarah perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Ketika lari dari kejaran Fir'aun, awalnya berapa? 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Di tengah jalan Nabi Musa dapat panggilan Allah Taala untuk menerima the Ten Commandments. Dari 70.000 orang nggak sabar Nabi Musa, kenapa? 40 malam, 40 hari masalahnya. Belum mendapat mikotnya itu. Akhirnya pas turun kepada mereka ingkar. Gara-gara apa? Tindakan dan perilaku Samiri yang membuat mereka terpedaya untuk menyembah patung dibuat dari emas berupa anak sapi. Dan uniknya Samiri ini karena orang cerdas, seorang insinyur lah zaman dulu. Mereka dibuat patung tersebut, dikasih pembolong, dihidup di telinga. Posisinya jadi kalau punya ketiup angin bunyi. Nah, dia katakan kalau kalian berdoa kemudian bunyi berarti makbul kalian. Unik memang, karena orang dulu ya cerdas-cerdas. Dia kuil Fir'aun saja atau piramida yang ada di Abu Simbel di Aswan. Itu di sana ada namanya dewa gelap. Bayangkan. Kenapa gelap? Karena dalam 1 tahun cuma 2 kali kena sinar matahari. Bulan November itu pun cuma berapa jam saja lewat, gelap lagi. Sementara yang lain dewa terang kelihatan terus kena matahari. Dan itu kan astronomi bagus di sini. Tapi dulu kita pintar. Nah ini kita nanya Nabi Musa kaumnya makin lama makin habis. Sampai sudah tinggal 7.000 orang dari 70. Berarti 60%. Nah tinggal 10% taat. Itu pun gak langsung taat, disuruh masuk ke Mesir kembali. Mereka bilang, ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, udah ente aja sama Tuhan ente yang perang sama. Nanti kami tunggu hasilnya di sini. Itu kan tipikal munafik begitu. Kayak kasus perang Uhud zaman Rasulullah. Orang munafik mengatakan, udah pada ngikut aja, ngapain gak mungkin menang. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy 3.000, kalian cuma 1.000. Di tengah jalan balik 300, tinggal 700. Maka yang 700 pun masih gonjang-ganjing juga. Apa kata yang 700? Ya Rasulullah, kenapa kita gak selamatkan yang 300 tadi? Kita bernasihat saudara kita yang balik itu. Kita ajak lagi maksudnya, didakwakan lagi. Sementara kalau kita terus datang ke sana, pasti akan kalah. Mereka 3.000 orang masalahnya. Udah gitu komandannya siapa? Khalid bin Walid, dari dulu terkenal sebagai jenderal yang paling ternama, kalau menang dalam peperangan. Nah, makanya lu munafik. Kenapa? Bahasa mereka nanti kalau mau dia kalah, jangan katakan tuh kan, makanya jangan ikut. Itu bahasa munafik begitu. Giliran menang, anak yang udah menang apa yang ikut? Jadi orang tak punya sikap. Makanya kenapa harus punya sikap? Karena tadi prinsipnya Allah SWT itu memberikan balasan mereka terhadap perbuatan mereka. Maka kalau di sini kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, begitulah Allah lakukan pada mereka yang sebelum kalian. Wa ma dzalahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah menzalimi mereka sendiri. Kenapa? Karena perbuatannya itu. Coba sampai lagi nanti baru kita akan bertanya biar lengkap. Itulah kita katakan kalau sekarang dapatkan banyak masyarakat, banyak orang yang beragama
tapi selalu menunjukkan agama. Ini kan yang mereka memperolok ajaran agama. Mungkin di dunia ini mereka masih aman. Kenapa aman? Masih banyak penolongnya, masih banyak pengikutnya. Maka saya katakan ini juga azab virus corona ini juga harus jadi pelajaran betul di kita. Kenapa? Karena pelecehan agama sekarang menjadi-jadi. Bahkan kemarin itu ada 2 kali turun hari Jumat di depan gedung India. Ternyata apa? Dilecehkan saja. Waktu minggu pertama kemarin dianggap ekstremis. Yang orang ibarat penanganan rasa takut pada masyarakat. Kemudian kemarin janjinya hari Kamis dia sudah menemui majelis ulama, difasilitasi untuk berdialog bagaimana menyikapi orang Muslim India yang sedang dibantai di sana. Ternyata apa? Janji sama ulama dan beberapa tokoh Islam dari mulai jam 1 ditunda jam 3 sampai jam 5 nggak datang juga. Melecehkan betul. Maka salah satu resolusinya atau hasil kesepakatannya, pemerintah diminta untuk mengusir dubes India dari Indonesia. Nah, melecehkan coba. Dia di negeri orang sudah berani begitu. Para ulama kumpul, tokoh-tokoh ulama berada di situ, tokoh ormas. Ternyata Pak, cuma dijanjiin doang, dan mereka yang batalkan sepihak. Coba mana harga diri kita bangsa ini? Ibaratnya orang numpang kok melecehkan. Nah, jadi kan kita tidak seperti itu, makanya Allah memberikan sesuatu teguran pada kita semuanya. Maka kita akan menjadikan pelajaran. Jadi menyikapi tadi dengan penuh kesabaran, tapi tetap pada dasar syariat. Nah, maka saya katakan dalam ini ayatnya menggambarkan ketika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, kezaliman itu, apa kata Allah? Fa'asobahum sayyi'atu ma amilu. Maka mereka akan ditimpakan keburukan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Mereka akan dapatkan apa yang mereka olok-olok dulu akan terjadi pada diri mereka. Makanya kita katakan jangan pernah kita berusaha mengolok-olok agama. Kenapa? Agama punya Allah. Agama bukan punya kita, bukan punya Nabi Muhammad, tapi punya Allah. Nabi Muhammad dapat amanah menyebarkan agama ini. Makanya Allah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad, diutus, jadi disuruh sama Allah. Dengan cara apa? Bidinil haq, dengan agama yang benar. Apa tujuannya? Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Untuk dimenangkan dari agama-agama yang lainnya. Makanya dijadikan kemenangan bagi kita itu. Cuman sekarang kita masih kayaknya ragu-ragu. Kenapa? Jangan-jangan menurut gitu. Mestinya itu cukup sebagai motivasi bagi kita. Cuma kita katakan harus ada aturannya, ada istilahnya sistematikanya, dan juga ada langkahnya harus ditempuh secara baik. Jadi nggak bisa sembrono sembarangan begitu, karena setiap itu ada aturannya. Nah sekarang kita perjuangkan bagaimana agar kezaliman disirnakan ke bumi ini. Jadi kezaliman jangan kita biarkan. Bahkan zaman Umar bin Khattab, kalau ada umat ditimpa musibah, itu adalah menurut di Anjis setelah itu di Bani Marwan itu. Mereka justru meminta kepada pemimpin untuk meningkatkan amalan nahi mungkarnya. Ya, kalau namanya ada musibah turun bertubi-tubi, ini kita coba bertubi-tubi. Belum selesai ini muncul ini lagi terus, nggak berhenti. Bahkan saya sering mengatakan inilah merupakan salah satu bentuk kebangkrutan internasional. Kenapa? Coba lihat dunia usaha sekarang mulai hancur. Cina yang lagi maju-majunya pesat-pesatnya, Beijing, Wuhan, sebagainya, itu kayak kota mati. Gak berani keluar orang, gitu. Gak ada usaha. Bahkan ada beberapa perusahaan yang gaji karyawannya setengah gaji. Kenapa? Gak ada produksi. Impor ekspor berhenti. Nah kita ini kamu semua aman-aman aja. Kenapa? Makanya berdoa tadi. Kita belum merasa imbasnya.
Lama-lama kalau sampai ini terus tahun aja akan kelihatan. Tapi ingat, kita punya Allah. Makanya serahkan kepada Allah SWT. Jadi kembali kita ulangi, makanya orang yang suka melecehkan, mengolok-olok tentang azab Allah akan mereka temukan sudah meninggal nanti, dan mereka hanya sebalik lagi. Makanya penyesalan selalu di akhir, nggak ada di depan. Kecuali orang nuntun kambing menyesal di depan. Karena di depan diseruduk. Coba di belakang kan diseruduk gitu. Kalau di depannya maksudnya bukan di depan. Jadi penyesalan di belakang. Makanya agar gak menyesal gimana? Kita sikapi dengan penuh bijaksana. Itulah jamaah rahimahullah. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan pada bagi kita semua bahwa tidak ada ayat yang turunkan kecuali harus dijadikan sebagai acuan hidup kita semua. Baik, silakan mungkin ada yang mau komentar beberapa nanya sesuatu. Sepakat semua? Nah, silakan Maulana. Apakah orang yang meninggal secara wajar itu rohnya nggak diterima oleh Allah atau menurut? Jadi orang yang dia bunuh diri atau dia bergila? Ya kan berarti kalau orang itu meninggal dengan bunuh diri, berarti bagian dari zalimi anfusihim. Jadi salah satu tanda orang menganiaya dirinya. Kenapa? Karena tidak mengikuti takdir itu. Memang kita tahu bahwa dia mati takdir Allah dan bunuh diri. Cuma usahanya itu yang dilakukan sama Allah. Makanya kita berbuat sesuatu jangan lihat hasilnya dulu, lihat proses amal kita. Yang pentingnya siapa? Allah nanti semuanya itu. Kalau prosesnya baik, hasilnya akan baik. Jadi kembali kita katakan yang namanya usia itu aja Allah tentukan semua. Sehingga kita katakan dalam kondisi seperti itu kita nggak terlalu panik banget. Artinya kita harus waspada, tapi nggak boleh panik. Karena kalau orang panik biasanya nggak ikut aturan. Coba Pak, borong makanan habis-habisan, borong apa namanya masker, sampai masker yang biasanya satu bungkus cuma 25.000 bisa 500.000. Padahal pabrik produksinya normal biasa, cuma para pemborongnya ini yang tidak normal. Tetapi apa? Berlebihan menyikapinya. Yang penting kita sebagai seorang muslim nyari betul syariat Allah dengan syariat berwudu, bersuci itu sudah lengkap dan sempurna. Minimal 5 kali kita berwudu. Kalaupun kita menggunakan sanitizer yang ada unsur alkoholnya, maka tambah sudah cuci tangan dengan air. Kenapa? Air bisa membersihkan semua najis apapun. Jangan sampai kita kadang-kadang sholat masih membawa itu. Ini kan kadang-kadang anak-anak sekarang yang pakai botol kecil-kecil ya, ditaruh di tasnya, lagi mau makan. Ini samanya makan alkohol kan? Makanya parfum pun begitu. Kalau kata Ibnu Taimiyah, parfum yang ada unsur alkoholnya boleh dipakai di pakaian, bukan di badan. Karena kalau di pakaian dia langsung keluar hilang. Tapi kalau di badan nempel di kulit, najis berarti. Makanya saya sekarang mulai sadar hal itu. Saya nggak pernah lagi untuk pakai yang ada ya semprot-semprot. Enakan pakai yang itu benar. Dioles saja, aman misalnya. Tinggal aromanya ganti-ganti nggak apa-apa, seling-seling. Nanti aroma mood, aroma rose, aroma warna, aroma macam-macam gitu. Biar jangan satu warna, satu aroma. Dan jadi sifatnya sama kondisinya orang yang zalim dirinya itu. Saya kira itu ya, bersama kita sambung lagi dalam kesempatan lain. Karena saya ingin mau kelapa, ada pengajian 3 bulanan, kadang 3 bulan ketemu, kadang 2 bulanan, jadi kita tetap sesuai dengan jadwalnya aja. Mari kita ingin baca doa sama-sama, senantiasa berikan kemampuan kepada kita semua, untuk senantiasa kita bisa mengikuti syariat Allah SWT, dan kita sadar hidup ini syarat dan ujian dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdul man khalal al-muslimin wa alika al-yawmiddin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal minan wal fitan wal baras wal juda wa sayyidil asqam bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana anzil 'alaina munzalan mubarakan khairul munzilin. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.